Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratama Saputra, NIM 19033775, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik. Saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kinerja tenaga pendidik, tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik ialah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi guru atau tenaga pendidik, yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar presentasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan yang mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru yang dibuat untuk menilai, mengevaluasi tingkat kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik. Pada umumnya, tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik ialah menentukan tingkat kompetensi seorang guru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mempertahankan sikap positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya, menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru, serta bentuk penghargaan lainnya. Evaluasi kinerja tenaga pendidik diharapkan menjadi pedoman yang berdasar untuk penentuan keputusan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru tenaga pendidik. Konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik dibutuhkan adanya rambu-rambu atau konsep evaluasi. Konsep evaluasi di sini mencakup syarat sistem evaluasi, prinsip pelaksanaan, aspek yang dinilai dalam evaluasi, dan perangkat pelaksanaan evaluasi. Syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Syarat-syarat tersebut ialah valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Reliable, mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik digunakan agar hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip-prinsipnya diantaranya berdasarkan ketentuan evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan kinerja, aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah. Berdasarkan dokumen PK guru, penilai guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga penilai guru atau tenaga pendidik dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai.
serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam evaluasi. Dilaksanakan secara konsisten, dilaksanakan secara teratur setiap tahun, diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, objektif. Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilaksanakan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata guru atau tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kedua, ada adil. Evaluator atau penilai kinerja tenaga pendidik memperlakukan syarat, ketentuan dan prosedur standar kepada semua guru tenaga pendidik yang dievaluasi. Ketiga, akuntabel. Hasil pelaksanaan evaluasi dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat. Yang keempat, bermanfaat. Evaluasi kinerja tenaga pendidik bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan sekaligus pengembangan karir profesinya. Yang kelima, transparan. Proses evaluasi kinerja tenaga pendidik memungkinkan bagi evaluator, tenaga pendidik yang dievaluasi dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan evaluasi tersebut. Berorientasi pada tujuan. Evaluasi berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan, berorientasi pada proses. Evaluasi kinerja tenaga pendidikan tidak hanya terfokus pada hasil, juga harus perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut. Berkelanjutan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus-menerus selama seorang menjadi guru. Rahasia. Hasil evaluasi hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik. Ada beberapa aspek yang dievaluasi sehubungan dengan peranan guru atau tenaga pendidik sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Maka dalam evaluasi kinerjanya terdapat beberapa unsur yang perlu dievaluasi, antara lain evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas. Aspek evaluasinya meliputi 4 domain kompetensi, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Dalam menerapkan 4 domain kompetensi tersebut, guru atau tenaga pendidik wajib menguasai 24 kompetensi yang digolongkan dalam 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Evaluasi guru BK atau bimbing konseling. Evaluasinya meliputi 4 domain kompetensi, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Penerapannya, konselor atau guru bimbingan konseling diwajibkan menguasai 4 ranah kompetensi yang mencakup 17 kompetensi. Selain tugas utama, seorang pendidik juga memungkinkan memiliki tugas-tugas lain yang relevan sesuai dengan fungsi sekolah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Tugas tambahan yang mengurangi tatap muka yaitu menjadi kepala sekolah per tahun. Kompetensi kepala sekolah meliputi kepribadian, sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, pengelolaan sumber daya, kewirausahaan, supervisi pembelajaran, menjadi wakil kepala sekolah per tahun. Lalu evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilaksanakan 1 tahun sekali pada tiap sekolah. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang panitia yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Pada saat penelitian, petugas peneliti sidak ke tempat pengajaran guru terkait dengan membawa lembar instrumen evaluasi yang berisi tentang poin-poin berdasarkan kompetensi guru yang diuji. Hasil penelitian dikoding ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk skor-skor. Lalu saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam administrasi PTK. Tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu, yaitu sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya,
di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat dalam hubungannya dengan pengadministrasian. Seorang guru dapat berperan sebagai berikut. Pertama, pengambilan inisiatif, pengarah dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan serta merencana pendidikan yang direncanakan serta nilainya. B. Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Ketiga, orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Yang keempat, penegak disiplin. Guru harus menjaga agar terciptanya suatu disiplin. Kelima, pelaksanaan administrasi pendidikan. Di samping menjadi pengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus melaksanakan kegiatan administrasi. Yang keenam, pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa. Ketujuh, penerjemah kepada masyarakat. Artinya guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.